Di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, fitnah sudah semakin dahsyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dengan meninggalnya Umar bin Khattab berarti akan terbuka pintu fitnah yang tidak akan pernah tertutup sampai yaumul qiyamah. Taib, ada orang-orang di Kufah, ada sebagian orang di Basrah yang sudah mulai mengkritik kebijakan-kebijakan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Di antaranya mereka mengatakan Utsman ini terlalu lembek. Enggak kayak Umar. Kalau Umar itu tegas. Dulu di zaman Umar lain lagi mereka bicara. Lain lagi mereka berbicara. Ahlul fitan di setiap zaman, setiap masa akan selalu ada. Iya. Dan kemudian mereka menyebarkan sekian banyak berita-berita bohong. Mereka menyebarkan berita-berita dusta. Atau ada berita-berita yang sebagiannya benar, akan tetapi mereka salah dan keliru dalam memahaminya. Coba itu. Yang jelas tidak ada satupun sahabat Rasulullah SAW. Semuanya adalah ahlul fitan. Di antara isu yang disebarkan pada waktu itu para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, untuk mereka menghasung muslimin, untuk menjatuhkan Utsman bin Affan, untuk memerangi Utsman bin Affan. Di antara isu yang mereka sebarkan, mereka menyebarkan berita-berita bohong dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam surat palsu tersebut mereka menulis Aisyah meminta kepada muslimin untuk menjatuhkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sebagaimana seseorang melepaskan pakaian dari badannya. Itu isu yang disebarkan. Dan di mana isu ini disebarkan? Bukan di Madinah. Bukan di Mekah. Karena Madinah dan Mekah adalah tempatnya ilmu. Tempatnya ulama. Ya, tempat hidupnya majelis ilmu. Tetapi yang mereka sebarkan di Kufah, di Basrah, dan di tempat-tempat yang lainnya. Akhirnya panaslah masyarakat. Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanita yang terbaik, Aisyah radhiyallahu taala anha saja meminta kita untuk menurunkan laki-laki ini. Kemudian ada sebagian orang-orang yang cerdas pada waktu itu, di antaranya Masruq ibnu Ajda al-Hamdani al-Wadi, seorang imam tabi'in. Dia mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan dia berkata, "Wahai Aisyah, apakah engkau menulis ini dalam surat engkau, wahai Aisyah?" Aisyah berkata, dan beliau bersumpah dengan nama Allah, "Aku tidak pernah menulis sesuatu yang berwarna hitam di atas kertas yang berwarna putih. Semenjak aku duduk sekarang ini, gak pernah aku menulis itu semuanya." Ternyata berita hoax, berita palsu. Dan siapa yang mudah sekali menyambut berita palsu tersebut? Orang-orang yang jauh dari ilmu. Orang-orang yang gak punya kerjaan, para pengangguran. Sibuknya cuma berita hoax, sibuknya dengan berita qil wa qal. Adapun orang-orang yang sibuk dengan ilmu, mereka gak sibuk dengan hal yang seperti ini. Mereka punya pekerjaan yang lebih mulia, yang lebih agung untuk dunia dan akhirat mereka dibandingkan untuk membaca hal yang gak penting. Iya, gak cukup sampai di situ. Iya, gak cukup sampai di situ. Mereka menggoreng dan menggoreng agar muslimin panas. Ya, dan akhirnya mereka berhasil. Datang orang-orang Kufah, datang dari orang-orang Basrah, mengepung Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu di rumahnya beliau. Ya, bersama dengan itu mereka menyebarkan isu bagaimana si Utsman ini bisa pantas menjadi khalifah. Sementara 3 masalah besar yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabatnya, tidak ada satupun yang dihadiri oleh si Utsman bin Affan ini. Ketika perang Uhud, dia lari dari perang. Apa hukumnya orang lari dari perang? Di perang Badar dia nggak ikut. Di Baiatur Ridwan dia juga nggak ikut. Pantas dia jadi khalifah. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang lebih mulia dibandingkan dia. Subhanallah, akhirnya mereka bertemu dengan Abdullah ibnu Umar. Dan mereka bertanya satu persatu kepada Abdullah ibnu Umar apa yang saya sebutkan tadi. Kemudian kata Ibnu Umar, iya betul. Utsman bin Affan lari dari perang Uhud. Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Utsman bin Affan tidak ikut Baiatur Ridwan. Betul, dia tidak
Apa yang kau sampaikan itu benar. Kemudian dia berkata, Allahu Akbar, takbir dia. Apa maksudnya dia takbir? Dia masuk bertakbir, kami ini didukung oleh Ibnu Umar. Kami didukung oleh sahabat Rasulullah SAW. Yang Ibnu Umar juga gak setuju sama dia sebenarnya. Kan digoreng lagi kan. Ditafsirkan semua otaknya dia. Kata Abdullah Ibnu Umar, ente sini dulu. Ente kesini dulu biar saya jelaskan duduk permasalahannya. Adapun tidak ikut serta Utsman bin Affan pada perang Badar, waktu itu putri Nabi SAW sakit. Yang beliau adalah istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Siapa istri Nabi? Apa istri Nabi? Anaknya Rasulullah yang dinikahi oleh Utsman, Ruqayyah. Waktu itu Ruqayyah sakit. Dan Nabi sebagai seorang Rasul, dan sebagai pemimpin perang pada waktu itu, memberikan izin kepada Utsman menggantikan posisi beliau untuk menjaga siapa? Menjaga Ruqayyah, putri Nabi SAW. Rasulullah saja, ya, beliau rela dan ridho, bahkan ini pilihan Nabi. Kok ente pula yang ribut? Ente siapa? Kok ente pula yang ribut belakangan ini? Kemudian yang kedua, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tidak ikut bai'atur ridwan. Pada waktu itu ketika Rasulullah berangkat untuk haji dan dihadang oleh musyrikin di Hudaybiyah. Kan begitu? Kemudian Rasulullah mengutus seorang sahabat beliau untuk melakukan negosiasi. Rasulullah tidak ingin perang. Rasulullah ingin sekedar tawaf di Ka'bah. Dan beliau membawa hadyu pada waktu itu, hewan sembelihan. Kemudian utusan Rasulullah sudah beberapa hari dia kembali dan tidak membawa apapun. Kemudian Rasulullah mengutus Utsman, dan Utsmanlah orang yang paling pantas untuk diutus. Ya, di dalam tugas yang sangat besar ini. Karena beliau sangat dimuliakan oleh orang Mekah. Dan pada waktu itu para hadirin dan hadirat, setelah beberapa hari ditunggu, Utsman tidak datang. Dan di perkiraan Rasulullah dan para sahabatnya, Utsman sudah dibunuh oleh musyrikin. Sehingga Rasulullah membaiat para sahabat semuanya untuk siap mati. Apapun yang terjadi harus siap mati. Dan Rasulullah mengatakan, ini tangannya Utsman, saya ganti dengan tangannya, saya dibaiat oleh Rasulullah SAW. Kemudian ente apa urusannya? Ente mengatakan Utsman gak ikut baiatur ridwan. Tangannya Nabi menggantikan tangan beliau. Begitulah keadaan ahlul jahil. Begitulah keadaan ahlul fitan. Mereka mengorek-ngorek sesuatu yang mana sesuatu itu memang ada tetapi ya tidak difahami sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, benar, Utsman bin Affan lari dari perang Uhud. Pada waktu itu ada isu Rasulullah telah meninggal. Dan para sahabat pada waktu itu mereka terpecah menjadi 3 golongan. Ada satu golongan yang mereka tetap berada di Uhud. Mereka tidak berbuat apa-apa. Ada satu golongan yang mereka lari. Musyrikin sudah semakin dekat. Rasulullah sudah meninggal. Apalagi kalau bukan menyelamatkan diri. Iya, adapun sebagian sahabat yang lainnya yang mereka masih melihat Rasulullah SAW masih hidup. Di antaranya Thalhah bin Ubaidillah. Yang disebutkan dalam sejarah ada 70 sayatan. Dari ujung rambutnya sampai ke ujung kaki. Iya, Thalhah bin Ubaidillah untuk mempertahankan nyawa Nabi Muhammad SAW. Mereka terus berjuang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat dari langit ke-7. Memaafkan sahabat-sahabat yang lari dari perang Uhud pada waktu itu. Dan alul fitan ini apakah yang tadinya dia bertakbir, yang tadinya seakan-akan dia mendapat dukungan dari Ibnu Umar, setelah datang penjelasan dari Ibnu Umar, apakah mereka surut? Apakah mereka pulang ke kampung mereka? Atau mereka masih memiliki ambisi untuk membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu? Dan ternyata para hadirin mereka masih berambisi.